dan juga melanggar kemerdekaan bermobilisasi. Bagaimana? Bermobilitas. Anda melihatnya bagaimana? Ya, ada 5 fitrah manusia. Satu, setiap manusia pasti mencintai kebenaran. Manusia pasti mencintai kebaikan. Manusia pasti mencintai keindahan. Manusia pasti mencintai kedamaian. Satu lagi, manusia pasti cinta akan Tuhan. Itu 5 fitrah manusia. Dalam pemerintahan, nomor Undang-Undang nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah, memang kepala daerah ditugaskan untuk salah satunya mengelaborasi 5 fitrah itu. Menjaga ketertiban dan ketentraman. Perbup salah satunya produk yang dibuat oleh Purwakarta, Bupati Purwakarta. Jadi tidak ada manusia yang menghindari kebaikan, kebenaran, keindahan, perdamaian dan Tuhan. Maka dari itu, ini adalah bentuk salah satu implementasi untuk mengatur rakyat di sana. Kalau penonton ini orang Purwakarta semua, saya kira nggak ada yang membantah itu, semua baik. Tapi yang benar orang Jakarta sudah terbiasa dirusak. Jadi, pasti kalau orang Jakarta sudah terbiasa dirusak. Jadi kalau ini memang cocok di Jakarta, tidak cocok kalau ini Pak Bupati ini sekarang jadi gubernur DKI akan ditertawai oleh rakyatnya. Oke, Mas Mustafa tadi apa ini? Anda bilang menciptakan perdamaian dan ketertiban. Ya. Tapi kalau melanggar hak-hak seorang individu bagaimana? Individu itu ketika dia mengikuti sebuah, dia harus taat pada ulil amri. Individu di Purwakarta dia ngikutin ulil amrinya, pemimpinnya. Di DKI pula pada ngikuti ulil amrinya. Kalau ulil amrinya benar, diikuti. Kalau salah, jangan diikuti. Itulah Islam. Itulah agama yang sering berdempetan dengan budaya yang benar. Di Purwakarta juga begitu. Ketika pemimpinnya dicintai rakyatnya, dia berbuat apa? Membuat perbup apapun akan dicintai oleh rakyat Purwakarta. Selama ini saya dengar di Purwakarta tidak pernah itu ada orang yang menolak kehadiran perbup ini dan mereka sangat suka-suka sekali. Mbak Yudi. Berbeda dengan di sini. Kalau saya melihat ini dari segi sebentar, Bunda. Oh, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya paham mengapa Bapak Bupati Purwakarta membuat peraturan bupati tentang budaya. Desa berbudaya. Ya. Memang hal itu kalau dilihat dari peraturan perundang-undangan di negara kita, khususnya ini berkaitan dengan anak-anak ibu yang berpacaran ini boleh tidak? Pada diam. Nah itu, memang kalau di dalam KUHP, saya melihatnya dari KUHP itu tidak dilarang. Tidak dilarang pacaran. Tidak dilarang pacaran. Maaf, jangankan pacaran. Yang lebih dari itu pun, kalau bujang dengan gadis, janda duda, pokoknya yang tidak terikat perkawinan itu boleh. Pelacuran dilarang tidak? Tidak, yang dilarang itu mucikari. Karena itu di Kota Tangerang itu ada Perda nomor 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran. Dari hasil penelitian saya dan disertasi saya, itu memang efektif, tetapi hanya pelacuran di pinggir-pinggir jalan. Kalau di pelacuran yang di dalam rumah, mereka pun tidak tahu. Bu Nah, kemudian begini maksud saya, tadi disampaikan oleh Ibu Yuni, memang betul Ibu, bahwa perkawinan itu harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Itu diatur di dalam pasal 6 dari Undang-Undang Perkawinan kita. Kalau misalkan suatu perkawinan itu dipaksa, apa bisa dilakukan tindakan yang lain? Bisa. Dalam pasal 26 dari Undang-Undang Perkawinan, kalau perkawinan itu dipaksa, itu boleh dilakukan pembatalan perkawinan. Oke, Bu Neng, maaf saya potong, intinya Bu Neng setuju nggak dengan ini? Pada prinsipnya saya setuju, tetapi kita harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau yang diatur oleh Pak Bupati ini sudah sesuai memang dengan peraturan dalam hal ini Pak Bupati saya melihatnya tidak melihat dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa. Hanya dampaknya kalau misalkan itu harus dinikahkan, Bapak Bupati sendiri tadi sudah menyampaikan bahwa kalau misalkan itu sudah ditegur 1, 2, 3 kali, keempat kalinya dipanggil ke balai desa dan sebagainya begitu. Nah, kemudian ditanya apakah punya istri atau tidak kalau yang laki-laki. Nah, kalau misalkan tuh punya istri, kata bapak dipanggil istrinya, bapak dalam hal ini berarti poligami. Di dalam undang-undang perkawinan harus ada izin dari pengadilan. Nah, itu seperti apa Pak Nah, Dedi? seperti itu. Kalau misalkan itu perempuannya bersuami, itu berarti poliandri, diharam juga Pak, tidak boleh. Nah, kalau seperti itu, apa hukuman yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa? Oke, silakan. Karena di dalam peraturan bupati ini Bapak tidak membuat hukuman, hanya memerintahkan kepada kepala desa untuk membuat peraturan hukuman. Oke, kita kasih kesempatan dijawab dulu, Kang Dedi. Yang pertama adalah
kerangka sudut pandang kita kan adat. Yang menjadi problem kita selama ini, kita ngomong Pancasila. Dari mulai sila ketuhanan sampai keadilan. Kemudian dianggap sebagai ideologi negara. Implementatifnya bahwa itu substantif dari kebudayaan Indonesia, itu tidak ada. Nah, ketika tidak ada, pemimpin yang baik itu mencari celah bagaimana menyelamatkan sebuah wilayah ketika ada kekosongan hukum. Maka dibuatlah peraturan bupati ini yang nanti diterjemahkan menjadi peraturan desa. Persyaratan-persyaratan pernikahan tadi disampaikan, sudut pandangnya kan, pertama, hanya di Indonesia anak 17 tahun ke bawah bisa naik motor. Kang, maaf Kang, balik lagi pertanyaannya Ya, Bu Neng ini bentar dulu. adalah Kemudian langsung ke poinnya yang aja. kedua adalah bagaimana kalau misalnya pernikahan itu tidak bisa dilaksanakan karena bertentangan dengan kaidah undang-undang. Ya. Ya ditanya saja anak perempuannya mau dinikahi enggak? Kalau enggak mau nanti ada sanksi sanksi desa. Apa bentuk Kemudian sanksi desanya? bisa saja mereka tidak berhak lagi tinggal di situ karena melegalkan sebuah peristiwa prostitutif. Oke, Ya. Prof, bagaimana melihatnya Prof? Jadi ditawarkan dinikahkan, kalau nggak dinikahkan Iya, diusir dari desa. Saya kira saya hargai niat baiknya, kemudian saya hargai juga kerangkanya secara keseluruhan, yaitu desa berbudaya. Tapi nanti pada saat dilaksanakan, itu saya kira Bapak itu cari-cari kerjaan, saya pikir. Cari-cari kerjaan Cari-cari gimana kerjaan, karena untuk mencari tahu orang umur 17 tahun aja, itu pengerahan satpolnya seberapa banyak gitu. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi, kemudian dua orang itu sudah pernah pergi sama-sama, sudah ditangkap satpol. Kemudian terjadi lagi, bagaimana kita melacak bahwa ini yang kedua kali, ini yang ketiga kali. Ini kan cari-cari kerjaan namanya. Mungkin ditungguin Nah, Prof di depan rumahnya, ya, dilihatin jadi, terus gitu. jadi saya usulkan semangat berbudaya itu yang sebenarnya kembali ke situ. Nah, kemudian kembalikan ke sistem dan mekanisme budaya. Jangan pakai tangan-tangan pemerintahan untuk maksa orang kawin. Jangan. Ya. Oke. Jangan. Boleh nggak memang, saya berkomentar? Jadi saya spirit soal membangun desa berbudaya itu menarik. Tapi siapa sih yang disebut dan seperti apa sih yang disebut berbudaya? Saya membayangkan kalau mau mengedukasi masyarakat Indonesia atau anak-anak kita, masyarakat yang dewasa, itu justru pendidikan untuk memahamkan, mencegah kekerasan seksual dalam pacaran, lalu menghormati pacarnya, berinteraksi dengan cara wajar, tanggung jawab orang tua untuk juga memberikan keleluasaan, tapi di saat yang bersamaan edukatif. Jadi masyarakat dididik untuk berpikir dewasa. Jadi yang begini nggak Walaupun dia efektif anak-anak menurut Anda? gitu. Jadi yang seperti ini menurut saya mendidik masyarakat untuk dikontrol semua aspek kehidupannya, kehilangan hak mobilitasnya, dan tadi itu perempuan sebetulnya dalam konteks ini ya kehilangan rasa amannya. Oke, maksud dikontrol di berbagai Yang lini. pertama gitu. Pak Tamrin, bukan mencari-cari kerjaan, bukan. Memang pejabat itu digaji untuk mengurus rakyatnya. Jadi salah satunya adalah menjadi penjaga moral. Jadi nanti ketika pemerintah daerah sudah bisa bertugas menjaga moral, nanti tidak lagi rakyat itu menyalahkan MUI misalkan, menyalahkan Menteri Agama, menyalahkan guru ngaji, menyalahkan ustadz. Nggak ada lagi karena memang bupatinya sudah bisa menjalankan tugasnya. Yang pertama. Yang kedua soal prostitusi. Ini data dari Komisi Perlindungan Anak. Ini sangat mencengangkan. Sejak tahun 2010 sampai 2014 tidak pernah turun tuh kasus pelecehan yang berujung kepada pelecehan seksual. Saya bacakan dari Komisi Perlindungan Anak. Tahun 2010 itu 42% dari 46 kasus, 42%-nya adalah seksual, kekerasan seksual. Tahun 2011 naik menjadi 58%. Tahun 2012 naik menjadi 62%, naik terus sampai sekarang. Oke, Anda lihat dengan ini bisa mengantisipasi ini. Iya, inilah tugas kepala daerah yang harus melihat fakta ini. Jangan lagi menghormati pacarnya, menghormati pasangannya, itu sudah lewat. Sekarang faktanya, generasi kita sudah rusak. Ini bisa faktanya. dijamin gitu bahwa ini akan menekan semua angka Yang itu, Bang pertama Dede. ini nggak ada kaitan dengan Satpol PP. Ini Majelis Budaya Desa, urusannya dengan Badega Lembur, penjaga keamanan dan kewibawaan desa. Urusannya urusan pedesaan, bukan urusan Satpol PP pemerintahan. Karena rincian aturan hukumnya nanti diterjemahkan oleh tokoh-tokoh adat desa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa ketika kita mengatakan kehilangan mobilitas, Indonesia ini terlalu kelebihan mobilitas. Maksudnya gimana tuh kelebihan Terlalu mobilitas? kelebihan. Kenapa? Ketika ngomong edukasi, edukasi yang mana? Hari ini orang tua karena anaknya sekolah tinggi-tinggi lebih takut pada anaknya. Bukan anak takut sama orang tua hari ini di pedesaan takut sama anaknya. Enggak, jadi intinya dengan peraturan Anda ini tuh bisa Nah, mengubah sehingga semua ini itu, membuat orang tua punya dasar. Nak,
kamu jangan dulu datang, masih sekolah, belum 17 tahun, pulang sana, sekolah yang benar, nanti udah kerja baru datang ke anak bapak, begitu maksudnya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi Bu